Selamat pagi, shalom saudara. Ya, pagi hari ini kita bersyukur saudara-saudara bahwa kita bisa berkumpul di tempat ini, semua karena kasih Tuhan, ya, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Pagi ini kita ada di tempat ini dalam rangka mengingat ya akan kasih Tuhan yang berkorban bagi kita. Kita mengenal hari ini sebagai hari Paskah, atau lebih umum disebut sebagai Jumat Agung, saudara, atau hari kematian Yesus Kristus. Ya, dan sebagai mana biasanya setiap kali kita memperingati hari Paskah seperti ini, kita bisa juga mengikuti sakramen perjamuan kudus. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, kita baca ayat 1 sampai ayat 8. Filipi pasal 2, kita baca ayat 1 sampai ayat 8. Saudara semua pakai masker ya, tolong semua pakai masker, dan saya yang nggak usah pakai masker, ya, boleh ya, supaya saudara aman. Ya, oke. Jadi saya buka dengan ini ya, biar nafas saya sedikit lega. Itu tolong maskernya dipakai terus. Filipi pasal 2, kita baca ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan baca, saudara-saudara tolong dengarkan baik-baik. Oke, sudah semua? Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan apa itu saudara? Coba ayat 3 ada yang mau baca sampai ayat 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Oke. Mulai 5 saya baca lagi ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan,
bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, langsung saya baca sampai ayat 11 ya, walaupun teks kita sampai ayat 8. Nah, saudara-saudara, saya memberikan judul dari firman Tuhan pagi ini, salib adalah mengosongkan diri, atau salib adalah peristiwa di mana Yesus mengosongkan dirinya. Atau ketika kita mengingat tentang salib, ketika kita mengingat tentang kematian Kristus, maka seharusnya kita harus mengingat bahwa momen itu adalah momen di mana kita mengosongkan diri kita. Nah, ini yang akan kita lihat hari ini, bagaimana kita memaknai kematian Kristus di kayu salib dan bagaimana kita hidup sehari-hari dengan berkat kematian tersebut, saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, salah satu masalah yang dihadapi oleh jemaat di Filipi pada waktu itu adalah adanya musuh-musuh ya, dari luar gereja yang berpotensi menyebabkan pertengkaran di antara jemaat. Ya. Selain musuh dari luar, ada juga musuh-musuh dalam tanda kutip itu dari dalam jemaat sendiri, yang juga berpotensi menyebabkan adanya perpecahan atau pertengkaran di dalam jemaat Filipi pada waktu itu. Ya, sehingga kalau jemaat bertengkar, kalau jemaat pecah, maka persekutuan di dalam Kristus yang mereka bangun selama ini itu juga akan rusak atau hancur, saudara. Sehingga kalau itu tercapai, maka gereja yang pada waktu itu sedang bertumbuh juga akan ikut rusak. Itu sebabnya penting sekali saudara-saudara kita menjaga kesatuan di dalam jemaat. Amin, saudara. Ya, ini harus ditekankan, saudara. Antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain harus terus menjaga kesatuan. Ya, seperti itu. Nah, sehingga di pasal 2 ini saudara-saudara, ya, Paulus memberikan semacam nasihat. Paulus memberikan semacam wejangan, ya, terkait apa yang harus mereka perhatikan atau faktor internal apa yang harus mereka perhatikan supaya mereka tidak sampai mengalami perpecahan. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi, bagaimana sikap yang harus mereka perhatikan supaya mereka tidak sampai mengalami perpecahan atau tidak sampai mengalami pertengkaran di antara mereka. Ya, kenapa Paulus memberikan nasihat-nasihat ini? Ya, tujuannya adalah supaya jemaat di Filipi itu dapat mempertahankan kesatuan. Ya, dapat mempertahankan kesatuan. Selain mempertahankan kesatuan, mereka bisa menunjukkan bagaimana sebenarnya cara yang pantas. Perhatikan, cara yang pantas orang percaya untuk hidup sebagai orang percaya. Karena ada banyak orang percaya pada waktu itu hidupnya tidak pantas. Cara-cara hidupnya tidak pantas, tidak memperlihatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, seperti hari Minggu yang lalu saya sempat singgung, ya, terkait bagaimana iman kita itu ketika tidak disertai oleh perbuatan, maka kita yang mengaku sebagai orang beriman, mengaku Yesus adalah Tuhan, itu tidak tampak dari perbuatan kita. Nah, jemaat di Filipi itu diancam oleh para musuh, baik dari luar maupun dari dalam, dan musuh-musuh ini ingin menghancurkan persekutuan mereka, ingin menghancurkan kesatuan mereka, ingin membuat gereja di Filipi menjadi rusak, saudara. Sehingga apa? Kesaksian hidup mereka mati. Sehingga apa? Orang-orang
Kristen di Filipi, ya, tujuan para musuh ini supaya orang-orang Kristen di Filipi pada akhirnya tidak hidup sebagaimana mereka harus hidup, saudara. Akhirnya Paulus memberikan nasihat-nasihat. Nasihat yang dimaksud itu terdapat dari ayat 1 sampai ayat 4. Coba saudara perhatikan Alkitab saudara, mulai dari ayat 1 sampai ayat 4. Di situ dikatakan, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ya, tujuannya apa? Supaya mereka tetap dalam persekutuan dan mereka menampilkan cara yang pantas bagaimana seorang anak Tuhan harus hidup. Itu. Lalu tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak egois, tidak menang sendiri, tidak mau untung sendiri. Ya, jadi artinya tidak mencari kesenangan sendiri. Kadang-kadang harus rela mengorbankan kesenangan kita demi kesenangan bersama. Saudara-saudara, ingat ya, ini konteksnya persekutuan. Jadi ide besarnya itu selalu bersama. Lalu saudara-saudara, tidak mencari pujian yang sia-sia. Artinya pujian yang sia-sia apa? Ini sering saya ajarkan dalam khotbah-khotbah saya yang lalu. Puji-pujian yang sia-sia itu artinya pengen dipuji. Ya. Itu bukan tujuan yang harus kita cari ketika kita ingin mengembangkan persekutuan atau kesatuan di dalam jemaat, saudara. Lalu yang terakhir, kita harus memiliki sikap rendah hati dengan cara mengutamakan orang lain. Nah, ini nasihat-nasihat Paulus. Supaya kamu tidak mengalami perpecahan, supaya kamu tidak mengalami kehancuran di dalam persekutuanmu, supaya para musuh yang hendak menghancurkan kamu baik dari luar gereja maupun dari dalam gereja itu tidak berhasil, maka kamu harus hati sepikir, jangan mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari pujian yang sia-sia, miliki sikap rendah hati dengan cara mengutamakan orang lain. Jadi ini nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, rupanya saudara-saudara, ya, nasihat-nasihat Paulus ini, ya, semua ujangan Paulus, semua nasihat-nasihat Paulus ini, rupanya itu bersumber dari sebuah refleksi atau perenungan Rasul Paulus terhadap cara Yesus memanifestasikan pikiran dan perbuatannya. Artinya begini, saudara. Semua yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat di Filipi itu bersumber dari apa yang telah dicontohkan oleh Yesus terlebih dahulu. Ya. Jadi semua nasihat Paulus supaya mereka sehati sepikir, ya, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari puji-pujian, mengutamakan orang lain. Semua itu merupakan teladan yang terlebih dahulu sudah diberikan oleh Yesus sebelumnya, sudah ditampilkan oleh Yesus pada waktu Yesus masih hidup melayani di dunia sebagai seorang manusia, saudara. Ya, jadi itu semua adalah kesimpulan dan refleksi Paulus. Sehingga saudara-saudara, ya, Paulus menyimpulkan semua nasihat itu dengan satu kalimat utama. Ya. Jadi nasihat yang tadi, sehati sepikir, satu kasih, satu tujuan, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari pujian yang sia-sia, rendah hati, utamakan orang lain. Itu dirangkum oleh Paulus dengan satu kalimat utama. Apa kalimat utama itu? Itu yang ada di ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini yang saya bilang tadi, konteksnya adalah kebersamaan.
konteksnya adalah persekutuan, konteksnya adalah jemaat. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini adalah sumber nasihat Paulus. Paulus mengingat bahwa Yesus sebenarnya sudah memberikan teladan tentang ini. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, contohlah Yesus. Ya. Contohlah Yesus. Kalau kalian mau pecah, mau ribut, ya, kalau kalian mau hancur, ingat apa yang sudah diteladankan oleh Yesus. Apa yang diteladankan oleh Yesus? Saudara, apa yang telah dilakukan oleh Yesus? Yang telah dilakukan oleh Yesus adalah ketika Yesus memberikan respon kepada semua kehendak Bapa. Ingat ya, Yesus tadi nanti dijelaskan saudara, Dia yang tadinya adalah Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan Ia telah mengosongkan dirinya. Nah, ini adalah respons. Paulus mengatakan tirulah Yesus. Paulus mengatakan adopsilah cara Yesus berpikir dan bertindak. Kalau ada orang yang menyakiti kamu di dalam persekutuanmu, kalau ada orang yang tidak cocok pikirannya dengan kamu, kalau ada orang yang selalu menyebalkan kamu, kalau ada orang yang selalu menjengkelkan kamu, apa responmu? Tirulah responnya Yesus. Apa respon Yesus? Respon Yesus yang ditulis oleh Paulus di dalam surat Filipi ini adalah bahwa ketika Yesus merespon semua kehendak Bapa, Dia yang tadinya Allah dijadikan manusia. Ya, itu namanya dari yang sangat mulia, ya, sangat nobel, menjadi tidak punya kemuliaan. Itu saya belum dapat satu perbandingan sampai hari ini. Bagaimana membandingkan hal Allah menjadi manusia dengan satu perbandingan yang lain, itu saya belum dapat. Pernah rekan saya bercanda, ya, manusia jadi kodok, dari manusia jadi kodok, juga tidak sebanding rasanya, ya. Saudara, ya, Yesus yang tadinya Allah, Dia punya kuasa, punya otoritas, tapi Dia tidak mau mempertahankan kealahan itu sebagai hak yang harus dimiliki. Artinya apa? Bukan berarti waktu Yesus jadi manusia, Dia tidak jadi Allah. Banyak kata yang bisa diterjemahkan dari kalimat ini di dalam bahasa asli. Salah satu kata itu, saudara-saudara, itu seperti berada di samping, berbaring di samping kealahan. Dia adalah Allah, tetapi Dia sama sekali menahan diri untuk tidak memakai kealahan itu. Saudara masih ingat waktu Yesus mau disalib di Taman Getsemani? Injil mencatat apa? Kalau hari itu Yesus memanggil selaksa, tahu selaksa ya? Selaksa itu dalam hitungan numerik itu 10.000. Selaksa malaikat dari surga untuk ngantepin semua tentara Romawi, itu bisa nggak? Firman Allah mencatat bisa. Kenapa? Ya karena Dia Allah. Malaikat tunduk sama Dia. Dia bisa, tetapi Dia tidak memakai hak itu. Itulah makna ayat ini, saudara. Jadi waktu Yesus menjadi manusia, itu tidak berarti Dia bukan Allah. Dia tetap Allah, tetapi Dia menahan diri, 100% menahan diri untuk tidak memakai
Yesus terkait kealahannya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai satu hak yang harus dipertahankan. Peristiwa ini disimpulkan oleh Paulus sebagai hal mengosongkan diri, saudara. Ya. Jadi semua kehendak Bapa itu direspon oleh Yesus dengan cara dia mengosongkan dirinya. Harusnya kan dia adalah Allah kan, ya kan? Ya, mudah bagi Yesus untuk membuat sesuatu mukjizat sehingga semua tentara Romawi itu terpukau. Semua tentara Romawi bisa kagum, mudah saja. Ya, jangankan membuat tentara Romawi kagum. Kita Kolose berkata di dalam Yesus segala ciptaan diciptakan. Artinya dunia itu diciptakan oleh Dia. Tetapi ini, saudara lihat di alam nyata, di alam kita sekarang. Ya, ini salah satu contoh saya. Saya sering melihat di YouTube, ya, orang-orang berpangkat, misalnya nih, ketika ditilang karena melanggar lalu lintas. Ya, ada beberapa kali saya lihat peristiwa begitu. Ada yang teriak-teriak, abang tuh anggota DPR loh ya. Bukan dia, abangnya loh. Ya. Ada lagi yang bilang, keluarga polisi loh. Bapakku kombes. Artinya apa? Dia mencoba memakai otoritas yang bukan miliknya. Masih lumayan kalau dia bilang saya jenderal, ya kan? Masih lumayan, ini abangku, bapakku dan sebagainya. Apalagi kalau dia yang punya jabatan. Itu manusia, saudara-saudara. Kerap kali manusia, waktu dia dalam kesulitan, waktu dia dalam suasana yang menghibur dia, kerap kali dia menggunakan otoritas yang tidak sah. Yesus harusnya bisa saja menggunakan otoritasnya dan sah, tetapi dia menahan diri. Kenapa? Karena dia sudah diperintahkan untuk menjadi seorang manusia. Ini yang disebut mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Nah, kita lanjut. Apa makna mengosongkan diri? Kita akan lihat sedikit saja. Walaupun ini tidak secara lengkap saya bahas ya. Mengosongkan diri. Ya, mengosongkan diri itu, saudara-saudara, ditulis dengan heauton ekenosen. Itu artinya dia atau Yesus itu mengosongkan dirinya sendiri di dalam kerelaan dan kehendaknya untuk taat. Nah, itu artinya. Jadi bukan Bapa yang mengosongkan diri, tetapi waktu dia diutus menjadi manusia dan dia tahu dampaknya bahwa dia tidak boleh menggunakan otoritasnya sebagai Allah, maka dia rela. Nah, ini yang oleh Paulus coba dihubungkan dengan jemaat Filipi. Jemaat di Filipi, ya, ada orang yang pengen ribut dengan kamu. Jemaat di Filipi, ada orang yang pengen membuat kamu berkelahi, menyebalkan kamu, menjengkelkan kamu. Apa tindakanmu terkait hal itu dalam konteks persekutuan? Apa tindakanmu? Kira-kira Paulus itu ingin menggoda pikiran jemaat di Filipi. Apa tindakanmu? Nah, Paulus sebenarnya ingin mengatakan tindakanmu seharusnya meniru tindakan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Mengosongkan diri.
Di dalam konteks persekutuan, kira-kira Paulus ngomong gini kepada jemaat ini. Kalau ada orang yang menjengkelkan kamu, yang membuat kamu susah, yang ingin menghancurkan persekutuan, maka hendaklah kamu saling mengasihi, sehati sepikir, satu tujuan, saling merendahkan hati, saling mengutamakan satu dengan yang lain. Intinya apa? Bertindaklah dengan benar. Walaupun kamu bisa membalas dia, walaupun kamu mampu membalas dia, walaupun kamu mampu mempermalukan dia, tapi tahanlah dirimu seperti Yesus menahan diri dari otoritas yang bisa dia pakai. Kira-kira seperti itu. Ya. Lalu saudara mengosongkan diri. Itu merupakan tindakan, itu yang tadi saya sudah bahas, keputusan pribadi Yesus dengan melibatkan kehendaknya untuk memilih. Nah, isu utama yang dapat kita tarik dari tindakan mengosongkan diri di sini adalah pertama, menyangkal diri. Yang kedua, merendahkan hati. Dan yang ketiga, taat. Itu mulai dari ayat 6, ayat 7, dan ayat 8. Sekali lagi, isu utama yang dapat kita tarik dari tindakan mengosongkan diri dari ayat 6 sampai 8 adalah penyangkalan diri. Walaupun dalam rumah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, itu menyangkal diri. Saya bisa menggunakan otoritas, tapi saya menahan untuk tidak melakukan. Itu namanya menyangkal diri. Saya bisa membalas kamu, tapi saya menahan untuk tidak melakukan. Saya bisa permalukan kamu, tapi saya menahan untuk tidak melakukan. Itu menyangkal diri dan itu tidak mudah. Itu mengosongkan diri. Yang kedua adalah kerendahan hati, ayat 8. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ya, jadi waktu Yesus menjadi manusia, itu kerendahan hati. Dia mau menjadi manusia, itu kerendahan. Lalu yang terakhir adalah ketaatan, ayat 8. Dia merendahkan dirinya dan taat. Taat untuk apa sih? Taat sampai mati. Bahkan matinya di mana? Di kayu salib. Itu sebabnya momen Jumat Agung ini saya coba membawa bagian ini kepada kita. Matinya di kayu salib, saudara. Ya. Baik, kita akan lanjutkan, ya. Terlalu besar ya saudara ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Baik, mengosongkan diri bagi kita itu bisa bermakna seperti ini, saudara. Yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan kehendak saya. Itu mengosongkan diri. Makanya Yesus waktu mengajarkan doa yang kita bahas beberapa minggu depan, dia berkata, datanglah kerajaan. Waktu Yesus di Taman Getsemani dan dia berdoa, kalau boleh kiranya cawan penderitaan ini lalu, dia bilang, bukan kehendakku tetapi kehendakmu, kepada Bapa. Lalu mengosongkan diri juga bisa berarti yang datang adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan saya. Mengosongkan diri juga bisa berarti yang ada hanyalah agendanya Tuhan, bukan agenda saya. Agenda kita itu penuh dengan kelemahan. Ya. Waktu kita menghadapi situasi tertentu, ya, hati kita berkecamuk, pikiran kita hati kita dikecewakan, pikiran kita buntu kacau. Kacau bingung jadinya. Ya.
seringkali tindakan agenda-agenda kita penuh dengan dosa. Ya, tetapi ketika kita mau mengosongkan diri kita, maka kita bisa berkata, Tuhan, agenda Tuhan yang terjadi. Orang itu menyakiti hati saya tidak mau balas karena itu bukan agendanya Tuhan. Betul? Agenda Tuhan apa? Terkait orang yang menyakiti kita. Ampunilah mereka. Betul nggak? Nah itu agenda Tuhan. Yang ada hanyalah agenda Tuhan, bukan agenda saya. Itu namanya mengosongkan diri. Yang adalah cara Allah, bukan caranya saya. Yang ada adalah tujuan Allah yang tercapai, bukan tujuan saya. Ya, itu namanya mengosongkan. Singkatnya, semuanya tentang Allah, bukan tentang saya. Memang berat, saudara. Hal mengosongkan diri itu bukan hal yang mudah. Makanya judul sermon kali ini atau khotbah kali ini itu salib adalah mengosongkan diri. Artinya kalau kita belajar mengosongkan diri, itu sama artinya kita harus disalib dalam pengertian yang figuratif. Bukan berarti nanti kita belajar mengosongkan diri lalu kita disalib beneran. Artinya kita harus memikul salib kita. Yesus melakukannya. Itu tadi tujuan Paulus ketika jemaat di Filipi menghadapi persoalan. Ketika jemaat di Filipi menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak membuat mereka nyaman. Ketika jemaat di Filipi hendak dihancurkan persekutuannya, Paulus mengatakan, apa yang menjadi responmu? Coba ingat apa yang menjadi tindakan Tuhan. Coba ingat-ingat apa yang menjadi teladan Tuhan. Coba ingat-ingat bagaimana Tuhan Yesus berespon. Apa? Lalu Paulus berkata, Tuhan mengosongkan diri. Nanti puncak pengosongan diri Tuhan Yesus itu terjadi. Dia lakukan taat, bahkan taat sampai mati, bahkan matinya di kayu salib. Satu kematian yang sangat hina pada waktu itu. Sebuah kematian yang terkutuk. Hanya penjahat yang dianggap sangat hina yang seharusnya mati di kayu salib. Tapi Yesus disamakan dengan para penjahat, hina kematiannya. Nah itu saudara. Jadi puncak dari ketaatan Yesus, puncak dari pengosongan diri yang dilakukan oleh Yesus, itu sampai mencapai kematiannya di kayu salib. Kalau kita terjemahkan itu dalam hidup kita hari ini, ya, lebih kepada kematian bukan secara fisik, sekali lagi itu secara figuratif, difigurkan. Artinya, yaitu tadi, saya punya hak untuk membalas, tapi saya menahan diri untuk tidak membalas. Saya punya hak untuk memaki kamu, tapi saya menahan diri untuk tidak memaki. Saya punya hak memukul hidupmu, tapi saya menahan diri untuk tidak memukul hidupmu. Nah itu salib itu, itu namanya mengosongkan diri. Saya punya hak membenci kamu karena perbuatanmu yang tidak beraturan, tapi saya menahan diri untuk tidak membenci. Melainkan hanya cara dan agenda Tuhan. Apa cara dan agenda Tuhan? Kamu benci saya tetap mengasihi kamu. Itu yang namanya mengosongkan diri. Ya. Mengosongkan, membuat jadi kosong, atau mencurahkan. Kalau dalam pengertian literal, mengosongkan diri dalam bahasa Yunani itu, kata mengosongkan itu ada gelas diisi air, dituang.
dicurahkan untuk air sampai habis, sehingga tidak ada lagi air di situ. Itu namanya mengosongkan. Ya, sama dengan kita. Apa-apa yang tidak berkenan kepada Allah di dalam diri kita itu dibuang sampai kosong, sampai kosong. Ya, sampai kosong, sehingga digantikan dengan siapa? Kehendak Allah, digantikan dengan kerajaan Allah, digantikan dengan cara-cara Allah, digantikan dengan agendanya Tuhan, digantikan dengan isi hatinya Tuhan. Nah itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengosongkan dirinya, digantikan dengan apa? Agendanya Tuhan. Tuhan menjadikan dia jadi manusia, oke. Di dalam keadaannya menjadi manusia, dia menjadi hamba, oke. Sebagai hamba dia taat, fine. Bahkan taat waktu dia diminta mati, oke. Bahkan mati jadi kayu salib, no problem. Itu mengosongkan diri. Nah itu perlu proses yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, mustahil kita bisa mengosongkan diri. Makanya saudara-saudara, padanan kata yang cocok untuk disandingkan dengan kata mengosongkan diri adalah salib. Nah, ketika hari ini kita memperingati kematian Tuhan, memperingati tentang salib, maka salah satu aspek yang dapat kita bahas adalah tentang mengosongkan diri. Nah, jika jemaat di Filipi dapat meniru cara Yesus berpikir dan bertindak, dapat dipastikan bahwa usaha para musuh atau seteru untuk memecah persekutuan di antara mereka akan mengalami kegagalan. Usaha para musuh untuk menghancurkan gereja akan gagal total. Selanjutnya, jemaat di Filipi dapat memperlihatkan cara hidup yang pantas. Ini kata kunci ya. Cara hidup itu bisa apa saja. Betul? Kita bisa saja memutuskan cara kita hidup dengan bebas. Masalahnya pantas dan cara hidup kita. Pantas atau tidak? Contoh praktis, anak bisa saja memiliki cara hidup terkait orang tua, betul? Bebas. Pertanyaannya pantas nggak cara hidup itu? Kan gitu. Bisa pantas, bisa tidak pantas. Orang tua juga gitu. Orang tua bisa mendidik anak dengan cara yang mereka inginkan. Pertanyaannya pantas nggak cara mendidik? Nah, ketika kita mengosongkan diri, ketika kita berpikir dan bertindak seperti Yesus berpikir dan bertindak, ketika jemaat di Filipi bertindak dan berpikir seperti Yesus bertindak dan berpikir, maka mereka bisa memperlihatkan cara hidup yang pantas sebagai orang yang percaya. Kesimpulan yang pertama, salah satu bagian yang dapat kita ingat ketika kita merayakan Jumat Agung atau perayaan Paskah atau kematian Kristus adalah terkait hal mengosongkan diri. Mari kita mengosongkan diri seperti Yesus mengosongkan diri. Yang kedua, bukti paling konkret terkait hal mengosongkan diri adalah mampu menyangkal diri. Yesus melakukannya. Kesetaraan dengan Allah tidak dianggap sebagai hal yang harus dipertahankan. Membangun sikap rendah hati, dia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, dan memiliki ketaatan yang total. Dia taat sampai mati di kayu salib kepada kehendak Bapa di sorga. Ini merupakan cara hidup orang percaya yang pantas di hadapan Tuhan. Ya, dengan demikian, saudara, kita dapat mempertahankan kesatuan dalam komunitas kita sebagai orang percaya. Dan bukan hanya itu, cara hidup kita yang pantas ini bisa menjadi dampak yang positif bagi mereka yang bahkan belum percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi tidak salah kalau Paulus kepada jemaat di Korintus berkata, kamu adalah surat Kristus yang hidup.
surat yang hidup, yang dilihat teladannya. Teladan itu baru bisa tercapai kalau kita mau mengosongkan diri. Yesus menggenapinya dengan jalan salib. Maka kita juga harus rela menggenapinya dengan cara jalan salib itu tadi. Itu sebabnya saya bilang, mengosongkan diri itu tidak mudah. Kita perlu roh Tuhan yang terus-menerus membaharui hidup, yang terus-menerus menuntun kita. Karena hal mengosongkan diri itu dapat disandingkan dengan kata salib. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pagi ini dalam rangka memperingati hari kematian Kristus atau Paskah Jumat Agung ini. Seperti Kristus mengosongkan dirinya, mari kita belajar terus untuk mengosongkan diri. Supaya apa? Supaya seperti jemaat di Filipi, persekutuan di antara mereka terjadi. Selain persekutuan di antara mereka terjadi, mereka mempertontonkan cara hidup yang pantas di hadapan. Selain itu, tujuan akhirnya seperti kematian Yesus supaya orang lain diselamatkan, supaya manusia diselamatkan. Kita bisa menjadi dampak yang positif, menjadi surat Kristus yang hidup, bahkan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, saudara-saudara. Amin. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita.